Dan tiap hari kita selalu diingatkan, dan kalau kita baca, baik di media sosial, di media cetak, semuanya, media online, semuanya mengenai resesi global. Tahun ini sulit, dan tahun depan sekali lagi saya sampaikan akan gelap. Dan kita nggak tahu badai besarnya seperti apa, sekuat apa nggak bisa dikalkulasi. Resesi global 2023 yang kian nyata, naiknya harga minyak dunia dan pangan menjadi realita yang harus dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Apa yang terjadi pada dunia, Indonesia tentu akan terkena imbasnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengingatkannya berulang-ulang atas peringatan itu. Lalu apa yang bisa dilakukan bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi tak menentu di masa depan? Jawaban sesungguhnya ada pada yang sudah digagas oleh Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta. Dikutip dari Prosiding Kongres Pancasila 4 antara Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura 2014, Muhammad Hatta pertama kali menyebutkan ekonomi Pancasila dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Kolonial Kapital Indonesia merupakan ekonomi kerakyatan yang pelaksanaannya bertujuan memenuhi kebutuhan tiap-tiap orang Indonesia, bukan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Caranya seperti apa? Yang tentu saja memenuhi unsur keadilan sosial bagi seluruh masyarakat seperti sila kelima dalam Pancasila. Dan konsep ekonomi Pancasila sebagai jalan tengah atas deraan ekonomi ini juga termaktub dalam pasal 33 Undang-Undang tahun 1945, menjadi pondasi utama bagi perekonomian Indonesia yang teratur. Ekonomi kerakyatan yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sumber-sumber ekonomi penting yang memenuhi hajat orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Segala kekayaan sumber daya alam diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Indonesia terus menunjukkan perannya dengan berkembangnya koperasi gotong royong di berbagai daerah. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dengan berpegang pada konsep ekonomi Pancasila, Indonesia sejatinya akan mampu menghadapi segala tantangan ekonomi dunia dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pancasila sebagai dasar negara yang paripurna sudah menjadi bagian hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Lahir dari latar belakang yang berbeda namun punya tujuan mulia bersama. Salah satunya terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dunia terus berubah, teknologi juga kian berkembang, namun Pancasila akan terus menjadi dasar. Saya Friska Clarissa, inilah Seminar Pancasila 2022, Ekonomi Pancasila demi terwujudnya kesejahteraan. Boleh tepuk tangan yang meriah? Saya sapa satu persatu Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM. Sehat ya Pak Teten? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah bergabung Ekonom Rektor Unika Atmajaya Jakarta, Bapak Dr. Prasetyan Toko, Mbak Angki Yudhistia, Staf Khusus Presiden Republik Indonesia dan Social Entrepreneur, dan Christian Sugiono, selebritas sekaligus entrepreneur. Saya langsung tanya aja ke Pak Teten. Kita tahu kita masih menghadapi kondisi pandemi, Pak Teten. Peran UKM khususnya dalam situasi perekonomian kita saat ini di tengah pandemi seperti apa sih, Pak Teten? Ya, saya kira ekonomi Indonesia sangat didominasi oleh UMKM. 99,9% pelaku usaha di Indonesia itu adalah UMKM. 97% lapangan kerja itu disediakan oleh usaha mikro. Ya, kontribusi terhadap PDB 61%. Nah, kemarin waktu pandemi di awal-awal pelaku UMKM mengalami dua
pukulan berat, satu dari sisi supply dan dari sisi demand. Nah, tapi pemerintah waktu itu cepat melakukan perubahan kebijakan, ya, terutama untuk mengantisipasi melemahnya UMKM, yaitu program restrukturisasi pinjaman, termasuk juga penyediaan pinjaman murah, bahkan hibah untuk usaha mikro, dan juga saya kira mendorong UMKM kita untuk bertransformasi secara digital. Dan alhamdulillah UMKM kita juga punya kemampuan yang luar biasa. Mereka cepat melakukan adaptasi, melakukan inovasi produk, dan untuk memanfaatkan market yang baru. Nah, yang diperkirakan oleh banyak lembaga dunia bahwa separuh UMKM akan mati atau gulung tikar, ternyata tidak terbukti. Ya, bahkan UMKM yang sudah terhubung ke ekosistem digital, ya, ini justru tumbuh. Ya, kalau kita di sini ada banyak sekali generasi muda, Pak Teten, pesannya agar bisa sama-sama meningkatkan perekonomian Indonesia, mungkin juga dengan menggalakkan semangat entrepreneurship misalnya dari kawan-kawan muda ini? Ya, kebetulan pemerintah juga sedang punya program besar. Kami bersama Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Menteri Dalam Negeri, saya yang mengkoordinasi untuk menyiapkan entrepreneur muda, ya, karena kita butuh untuk menaikkan jumlah kewirausahaan kita yang saat ini baru 3,47%. Padahal untuk menjadi negara maju dan kita 2045 diprediksi akan menjadi 4 kekuatan ekonomi dunia setelah China, Amerika, dan India. Nah, Indonesia harus segera menyiapkan salah satu infrastrukturnya adalah jumlah kewirausahaan kita. Nah, minimum itu 4%. Nah, jadi kita perlu mencetak sekitar 1 juta entrepreneur mapan baru yang saat ini kita membidik dari kalangan anak-anak muda. Saya tanyakan langsung ke Pak Rektor, bagaimana peran kampus untuk mengembangkan peluang wirausahawan muda di tingkat kampus? Saya kira tantangan dari Pak Menteri ya, Pak Teten itu sangat relevan karena memang anak-anak muda sekarang itu lebih suka untuk membangun usahanya sendiri. Dan apalagi dengan modal teknologi yang mereka kuasai lebih baik dari generasi sebelumnya, itu menjadi hal yang memungkinkan mereka untuk melakukan sesuatu, menghasilkan uang di satu sisi, tapi mungkin juga punya dampak sosial di sisi yang lain dengan memanfaatkan teknologi. Saya kira ini peluangnya besar sekali. Saya mau tahu cerita lebih banyak lagi dari dua narasumber yang merupakan pelaku sebagai wirausahawan muda. Kalau dari Mbak Angki, boleh cerita soal disable. Nah, disable itu apa sih? Oke, baik. Backgroundnya saya itu sebenarnya social enterprise, yang dimana sebagai milenial, perempuan, disabilitas juga. Mungkin nggak kelihatan saya sebagai seorang disabilitas karena saya menggunakan alat bantu dengar. Bentar. Nah, jadi ngerasa menjadi seorang penyandang disabilitas itu kan susah mendapatkan akses semua, akses informasi, akses ekonomi, akses pendidikan, dan akses semuanya. Jadi sebagai milenial ini ingin melakukan inisiatif sesuatu. Apa sih? Pada akhirnya kita bikin disable. Jadi darinya disable menjadi disable. Ini mampu. Adalah wadah untuk teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan informasi, edukasi, vokasi. Edukasi vokasi, karena ketika mereka lulus dari SLB, banyak banget yang nggak bisa kuliah. Banyak banget juga mereka nggak bisa kerja, karena kemampuan mereka itu lebih banyak vokasi. Kami latih hard skill-nya, soft skill-nya. Selama 11 tahun ini sudah sebanyak 100.000 orang penyandang disabilitas yang lulus. Apresiasi tinggi untuk Mbak Angki. Bagaimana untuk memberikan kesetaraan hak bagi kawan-kawan disabilitas, khususnya tadi kesetaraan dalam ekonomi, bisa bekerja, cakap dalam ekonomi digital, kesempatan yang sama gitu. Kesetaraan itu semua dimulai dari pemerintah memang. Pemerintah itu untuk penyandang disabilitas dengan jumlahnya itu 22,9 juta jiwa. Itu ketika kita mau melakukan inisiasi itu akan susah. Tapi pada akhirnya dari pemerintah kita punya undang-undangnya. Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Sehingga itu telah disahkan di
legislatif, pada akhirnya Presiden mensahkan beragam peraturan. Nah, ketika saya ditarik menjadi staf khusus Presiden, menjadi special advisor beliau, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian dan berhasil untuk Pak Presiden mensahkan 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan Presiden hanya dalam 1 tahun saja. Inilah saatnya implementasi, yaitu dari pelaku bisnis, dari masyarakat sekitar, bahwa penyandang disabilitas ini adalah setara dengan kita. Nah, inilah yang terus diperjuangkan sampai sekarang. Kalau Mas Tian, bisa cerita soal bisnisnya, usahanya sebagai wirausahawan? Ya, kebetulan saya kuliah IT di Jerman. Jadi saya melakukan bisnis yang berbasis teknologi pada dasarnya gitu ya. Saya sudah membuat perusahaan pertama saya sejak ketika saya pulang ke Indonesia di tahun 2006 dan seterusnya saya membuat perusahaan berbasis IT. Pada saat itu web and design development, kemudian online media. Saya juga sempat ada online dating site yang sudah diakuisisi juga oleh perusahaan offline dating dari Singapura dan e-commerce, online media dan lain sebagainya gitu. Jadi saya memang passion saya di bidang IT, jadi saya membuat bidang usaha yang menggunakan basisnya teknologi. Dan ini bisa dikembangkan juga untuk membantu kawan-kawan UMKM untuk mengembangkan usahanya ya Mas Tian? Ya betul, seperti yang tadi Pak Teten juga udah bilang bahwa semua harus go digital, go teknologi. Yang perlu teman-teman pahami adalah ketika kita berbicara mengenai go digital, ini bukan artinya hanya mempunyai social media account, jualan di toko online, itu hanya aspek kecil saja. Tetapi bahwa penerapan teknologi digital ini digunakan untuk efisiensi, itu nomor 1. Efisiensi ini maksudnya apa? Ketika misalnya teman-teman mempunyai UMKM, let's say jualan kue gitu ya, atau jualan baju. Jualan baju ketika mereka mempunyai website, social media account, kemudian jualan di online store atau di toko-toko online, mereka sudah merasa bahwa oh aku sudah go digital. Ya itu benar hanya di satu aspek saja. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa ketika kamu di dalamnya masih maaf gitu ya, berusahanya seperti ala warung gitu ya, pembukuan tercatatnya hanya di sederhana dan seperti itu, dan kemudian juga mengelola karyawan, mengelola financial, keuangan dan lain sebagainya masih menggunakan manual, itu adalah aspek digital yang belum tersentuh dan menurut saya yang harus teman-teman pahami sebagai entrepreneur terutama UMKM. Contoh adalah ketika menggunakan pembukuan dengan menggunakan software yang sophisticated, software yang bagus, itu bisa memangkas ongkos untuk admin contohnya gitu ya. Dengan menggunakan satu software yang cocok untuk sesuai dengan usaha kalian, itu adalah go digital yang beneran. Bahwa kalian bisa memangkas pekerjaan satu admin atau enggak sebagai UMKM itu bisa mengurangi beban usaha gaji. Penggunaan digital untuk pendistribusian dan lain sebagainya gitu. Jadi memang perlu dipahami yang dimaksud dengan go digital ini tidak hanya jualannya di internet. Itu yang dipahami saat ini sebagai go digital. Tapi beyond that, di dalamnya itu di dalam perusahaan bagaimana cara kalian mengoperasikan perusahaan, mengelola keuangan, mengelola karyawan, distribusi, produksi dan lain sebagainya, itu juga harus go digital. Oke, Gitu. dan jadi bisa kita katakan bahwa ya harus ekosistem yang disiapkan, bukan satu aspek saja. Betul. Gitu, Mas Tian, ya. Ya. Kalau saat ini kan kita bicara soal ekonomi Pancasila, Pak Teten mungkin bisa bantu untuk menyederhanakan konsep atau bantu juga kawan-kawan untuk memahami bagaimana penerapan nilai Pancasila, khususnya dalam kebangkitan di tengah kondisi pandemi tadi dikaitkan dengan UKM. Ya, di tengah pandemi justru menurut saya kemarin betul-betul kita mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila dalam perekonomian kita. Yaitu bagaimana kita gotong royong. Ya, kita menerapkan asas kekeluargaan. Ketika mereka ada masalah, kita semua berkolaborasi. Ya, nah ini penting ya untuk menguatkan ekonomi lokal, menguatkan pelaku UMKM. Ini juga saya kira penting kalau kita bicara dalam konteks ekonomi Pancasila, bagaimana membangun kemandirian ekonomi nasional. Ya. Nah, membangun ekonomi nasional itu juga penting di dalamnya bagaimana partisipasi ekonomi juga melibatkan orang-orang kecil.
Nah, dalam hal ini UMKM. Supaya nanti yang besar dan yang kecil itu bukan bersaing, tapi berintegrasi. Sehingga industrinya tumbuh, UMKM-nya tumbuh. Kalau kita kaitkan dengan nilai ekonomi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, apa yang bisa dibagikan ke kawan-kawan mahasiswa, Pak? Salah satu aspek dari Pancasila dalam ekonomi itu adalah soal keadilan. Ya. Dan sebetulnya kalau kita bicara soal keadilan atau kalau ditanya keadilan itu esensinya apa? Salah satu esensinya adalah soal akses. Dan digital teknologi itu membantu soal akses ini. Jadi sebetulnya kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan akses yang lebih baik bagi orang-orang yang mungkin selama ini belum punya akses. Karena itu kalau kita mendorong ya orang-orang muda, pemerintah juga dengan regulasi, juga dengan bantuan pelaku usaha yang besar, itu membagi akses ini dengan teknologi tentu saja, itu sebetulnya ekonomi sudah menjalankan prinsip Pancasila, yaitu soal keadilan. Kalau dari sisinya Mbak Angki, bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi untuk menghadapi berbagai tantangan, resesi misalnya, inflasi dan lainnya? Kita memanfaatkan bonus demografi ini artinya apa? Di seluruh sektor industri kita itu lebih banyak diisi oleh usia-usia produktif. Artinya sebagai milenial kita ini kan sedang dibentuk untuk menjadi pemimpin berikutnya. Nah inilah momentum di mana kita untuk meningkatkan hard skill kita, soft skill kita, karena kita tuh sedang diciptakan untuk dibentuk. Sehingga ruang publik kita itu jauh lebih luas. Kalau dari Mas Tian gimana? Kalau dari pandangannya Mas Tian, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda kita bergerak nih menghadapi tantangan di era ini? Kalau saya selalu berpikir saya umurnya udah nggak muda ya, tapi saya jiwanya selalu muda. Yang paling penting itu. Jadi buat teman-teman nih bukan buat orang yang umurnya muda saja, tapi jiwanya juga muda. Kalau saya mungkin kapasitas saya berbicara dengan dari sesuatu yang berbasis teknologi digital dan lain sebagainya gitu ya. Bahwa anak-anak muda gini, yang terpapar dengan teknologi yang terbaru itu biasanya anak muda duluan gitu ya. Kita harus sadar bahwa apapun yang dinamakan dengan teknologi digital itu selalu berubah. Apa yang saya pelajari saat ini mungkin 3-4 tahun lagi itu sudah menjadi sesuatu yang usang. Nah, itu harus dipahami. Jadi ketika anak-anak muda ingin bergerak segala sesuatu dengan berbasis teknologi atau digital atau apapun itu, harus lakukan dari sekarang. Dari sekarang yang sedang state of the art, yang saat ini lagi ini yang lagi hot, harus dipelajari sekarang. Kenapa? Biasanya pengalaman saya ketika yang lagi nggak dipelajari sekarang, tidak dieksekusi atau tidak dilakukan, kemudian dilakukannya telat, itu akan menjadi hal yang usang dan kemudian bukan menjadi sesuatu yang bagus lagi yang terdepan gitu maksud saya. Nah, itu harus disadari. Nah, anak-anak muda di sini mempunyai privilege bahwa mereka terekspos dengan pembaharuan teknologi yang terus-menerus dan mereka biasanya terekspos yang paling pertama. Nah, anak-anak muda harus memanfaatkan itu tidak hanya sebagai konsumennya saja. Di Indonesia biasa kalau ada teknologi yang masuk, contoh ya misalnya sosial media TikTok, kita langsung jadi nomor 1. Wow, viral, dikit-dikit viral segala macam, itu bagus untuk pelajar, untuk mempelajari. Tetapi jangan sampai stop hanya menjadi konsumen, tetapi bagaimana memanfaatkan itu untuk sesuatu yang lebih. Ketika TikTok misalnya contohnya ini lagi in sekali, lagi bisa dipakai di mana-mana, itu bisa dimanfaatkan untuk segala sesuatu yang lebih baik lagi, untuk sesuai dengan ekonomi Pancasila yang tadi Pak Rektor bilang, untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gimana cara dengan menggunakan itu. Tapi bottom line-nya adalah bahwa teknologi selalu berubah. Anak muda ini biasanya yang terekspos paling pertama, dan kalian harus memanfaatkan privilege itu untuk menjadi lebih dari sekedar konsumen saja. Jadi tidak hanya konsumen, tapi ya tadi kita bisa riding the wave, bahkan memanfaatkan ini ya. Betul. Kita memanfaatkan kemajuan teknologi, tapi kalau bicara kemajuan teknologi kan ibarat pisau bermata dua. Hal positif ada negatifnya. Bagaimana agar kita tidak tergilas zaman kalau dari Pak Rektor, apa bekal yang harus kita punya? Saya kira yang menjadi kata kunci adalah literasi ya, dan itu bisa dilakukan secara programatik tetapi juga secara individual. Orang-orang muda itu harus punya kesadaran dari dalam gitu ya untuk melakukan literasi. Apa artinya literasi? Ya memperdalam dan memperkaya perspektif. Dengan begitu kalaupun kita punya kemampuan tertentu dalam hal teknologi, tahu bahwa teknologi punya efek positif dan punya efek negatif. Sebagai individu, orang-orang muda tentu saja punya tanggung jawab untuk lebih mendorong
aspek positifnya. Nah inilah yang saya kira juga harus dijadikan satu program ya. BPIP saya kira punya peran penting untuk terus-menerus mendorong agar masyarakat itu punya pemahaman literasi yang lebih baik, khususnya orang-orang muda, bahwa teknologi itu selalu punya dua aspek dan kita akan mengadopsi teknologi dalam rangka untuk menjadi bagian dari menyelesaikan persoalan sosial. Bagian dari solusi dari persoalan sosial itu ya Pak Rektor. Kalau Mbak Angki bagaimana untuk meningkatkan literasi tadi? Kalau pesannya Pak Rektor, literasi untuk anak muda khususnya dalam ekonomi digital dan juga menanamkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana literasi untuk anak-anak muda? Kalau kita lihat literasi dengan persatuan Indonesia, karena setiap kita itu berbeda-beda, ya kan? Apalagi kalau kita lihat anak muda itu backgroundnya macam-macam, ada juga kelompok-kelompok rentan, ada disabilitas dengan agama yang berbeda, dengan background yang berbeda. Kita tuh nggak bisa semua tuh menjadi satu. Tapi bagaimana kita tuh bisa mengerti perbedaan-perbedaan itu adalah tentunya bagaimana kita bisa menghargai perbedaan. Saya, kamu, kita semua itu berbeda. Tapi bisa nggak kita menerima perbedaan itu? Cara menghargai perbedaan itu dengan toleransi. Kita masih memerlukan dan membutuhkan toleransi kita sebagai generasi muda. Bahwa nggak apa-apa kita beda, tapi kita satu untuk Indonesia. Dan itu adanya di nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya kita praktikan sehari-hari. Kalau Mas Tian gimana untuk memaknai ekonomi Pancasila tadi? Nilai-nilai Pancasila sederhananya gimana sih yang sudah dilakukan sehari-hari gitu untuk kawan-kawan? Kalau saya agak special case ya, special case kenapa? Karena ibu saya orang Jerman, mama saya orang Jerman, papa saya orang Indonesia, saya dilahirkan di Indonesia, saya sebagai warga negara Indonesia. Nama saya Christian Sugiono, wajahnya bule namanya Jawa gitu kan. Jadi agak-agak kadang-kadang itu Pancasila buat saya benar-benar penting, saya butuh banget Pancasila gitu. Kenapa? Karena kalau enggak saya lost. Jadi saya memaknai Pancasila ini benar-benar dari hati banget bahwa saya sadar bahwa saya lahir di Indonesia, ada waktu SD gitu kita diajarin Pancasila, dikasih tahu Pancasila, sila pertama sampai sila kelima mengenai ketuhanan, mengenai persatuan, mengenai keadilan sosial dan lain sebagainya. Itu saya benar-benar melihat bahwa ya itu sebagai pedoman kita sebagai orang Indonesia, meskipun tadi Mbak Aki juga udah bilang berbeda-beda, apalagi saya lebih beda lagi gitu ya. Jadi itu merupakan dasar atau pedoman pegangan untuk saling berinteraksi dengan satu sama lainnya. Bahwa betul, kamu mungkin kamu dari orang Jawa misalnya, kamu dari orang Sumatera, saya orang apa saya nggak tahu, nggak ada di peta nih, orang saya di peta Indonesia nggak ada nih model kayak saya. Tapi saya lahir di Indonesia bahwa ya kita sama-sama begini cara hidup, saling toleransi, saling menerima, dan terutama adalah bahwa ya kita sebagai bangsa Indonesia ya kita harus saling sama-sama berjalan maju ke depan ya untuk membawa bangsa ini semakin maju ke depan. Itu yang saya pahami sih. Tepukan, memang tadi nilai-nilai Pancasila ini penting ya, punya cerita personal kalau bukan Mas Christian. Kalau Pak Rektor memaknainya gimana? Bagaimana kita semua memaknai ekonomi Pancasila? Kan tujuannya tadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, muaranya adalah kesejahteraan. Bagaimana untuk mewujudkannya? Saya kira pemerintah pengalaman selama ini, apalagi kalau kita bicara soal pasca pandemi ya, itu memang sudah banyak yang dilakukan. Jadi pemerintah turut campur tangan secara konkret membantu soal permodalan, soal akses, soal regulasi yang memudahkan. Itu adalah tindakan yang nyata dan itu memang mungkin ya situasi yang membuat pemerintah mau tidak mau harus turun karena situasinya sangat sulit setelah pandemi ini. Nah tentu saja setelah pandemi, setelah situasi baik-baik saja dan semuanya quote-unquote normal, itu apa yang dilakukan dan seharusnya seperti apa? Saya kira yang perlu diperhatikan adalah meningkatkan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Karena sebetulnya kalau kita bicara secara ekonomi, secara makro ya, pemerintah itu berapa sih perannya dalam ekonomi? Mungkin hanya 10-12% saja. Selebihnya itu adalah sebetulnya peran dari masyarakat itu sendiri. Sehingga memaknai bahwa peran pemerintah adalah memberdayakan masyarakat sehingga mereka mampu menghidupi dirinya sendiri, itu saya kira sangat penting dan itu tidak sendiri, pemerintah tidak sendiri, bisa dengan dunia usaha, dengan dunia pendidikan, itu membantu bersama-sama punya komitmen untuk meningkatkan kapasitas untuk bisa
berusaha mandiri, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tahun depan ini kita PR-nya banyak sekali menghadapi jurang resesi 2023. Pak Presiden Jokowi sempat bilang juga akan lebih gelap kondisinya. Analisisnya Pak Rektor sebagai ekonom juga? Ya, saya kira kalau ditanya situasi saat ini dan tahun depan itu memang sulit. Apa indikatornya? Satu, pertumbuhan ekonomi itu cenderung rendah dan menurun. Ya. Yang kedua, inflasi atau harga itu naik. Dan yang ketiga adalah beban banyak pihak termasuk pemerintah dalam hal ini itu naik, utang. Dan ini dialami oleh hampir semua negara di seluruh dunia. Pertanyaan, apakah Indonesia mengalami itu? Jawabannya iya, tetapi tidak separah negara yang lain. Itu berita baiknya. Jadi intinya adalah bahwa beban hidup di tahun ke depan ini lebih berat, itu iya, tetapi kita tidak seberat negara lain. Nah, antisipasinya seperti apa? Bekal yang harus kita punya apa dari pemerintah khususnya terhadap UKM? Ya, saya kira kita sudah mulai terasa. Sekarang misalnya suplai pangan dan energi ya di tengah deflasi dunia itu terganggu. Nah, karena itu saya kira kebijakan substitusi impor termasuk khususnya untuk pangan ini saya kira sudah mendapat arahan dari Presiden. Ya. Nah, saya sendiri di Kementerian Koperasi dan UKM sedang mempersiapkan model-model bisnis untuk merespon substitusi impor itu, misalnya khusus untuk beberapa komoditi tertentu yang sebenarnya kita substitusi ya oleh produk-produk di dalam negeri. Saya punya catatan bahwa perjalanan panjang bangsa Indonesia ini telah menjadi bukti betapa kuatnya Pancasila dalam menghadapi berbagai ujian juga cobaan. Dan dengan bekerja sama, bahu-membahu kita, bangsa Indonesia pasti akan bisa melalui segala tantangan di masa depan. Dan ada satu juga event yang kita tunggu atau momentum KTT G20 di Bali yang akan digelar bulan November nanti, berjalan dengan lancar dan membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Dan itu yang jadi harapan kita, semoga juga bisa sampai pesan dari ekonomi Pancasila demi terwujudnya kesejahteraan. Saya Friska Clarissa, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada seminar Pancasila berikutnya. Indonesia